Pendeta ini akhirnya menemui rumah yang diduga melakukan ritual pemujaan setan. Namun di dalam terlihat kondisi rumah itu yang kosong. Banyak sekali tulang belulang kambing di rumah itu karena dianggap sebagai simbol iblis. Ketika pendeta itu masuk ke ruangan lain, ia menemukan ada bangkai manusia yang membusuk dimakan tikus-tikus liar. Pendeta juga menemukan sebuah foto keluarga yang ternyata adalah pasiennya dahulu yang tewas setelah dirasuki oleh iblis jahat. Dan pendeta inilah yang dahulu mencoba mengobati keluarga yang dirasuki oleh iblis jahat itu. Ternyata di masa lalu sang istri tega menusuk suaminya sendiri hingga membuat dirinya tewas. Dan ketika dilihat di sisi yang berbeda, yang menusuknya ternyata adalah jelmaan iblis itu yang menyerupai pria itu yang asli. Kini keluarga yang diganggu iblis itu memilih tidur bersama di ruang tengah mereka. Namun si bungsu yang hendak ke toilet tidak membangunkan yang lain. Ketika ia pergi, ternyata sosok iblis datang menyerupai dirinya membawa senjata tajam. Iblis itu ternyata mencoba menusuk pamannya sendiri yang adalah seorang pendeta. Namun berkali-kali ia mencoba menusuknya, pisau itu tidak bisa mendekat ke arah pendeta itu. Pendeta akhirnya menelpon rekannya untuk meminta bantuan pengusiran setan. Dan siang itu pendeta itu memberitahukan kepada keluarga ini bahwa iblis itu menjelma sebagai keluarga ini untuk mengadu domba mereka. Pendeta itu kemudian menyuruh salah satu keponakan perempuannya untuk mengambil salib yang ada di gudang. Kemudian ia mengajak sang ayah untuk keluar bersamanya. Ternyata pendeta itu berkata bahwa anak perempuan yang pertama itulah iblisnya. Tepatnya iblis yang menjelma menjadi dirinya. Sebelumnya pendeta memasukkan air suci ke dalam teko milik keluarga ini, dan Sun Wu lah satu-satunya yang tidak meminum air tersebut. Pendeta itu berkata bahwa Romo itu memintanya menjemputnya di bandara, dan pergilah ia ke sana meninggalkan keluarga tersebut. Namun ketika bertemu, Romo itu berkata ia tidak pernah meminta pendeta ini untuk menjemput dirinya. Ternyata iblis itu sudah berhasil menipu pendeta ini. Anak kedua turun ke bawah untuk membawa barang-barang salib itu, dan menyadari seperti ada sesuatu berjalan di belakangnya. Sampai kemudian pintu alat pembakar itu terbuka sendiri. Lampu di ruangan tersebut juga berkedip sendiri. Sampai kemudian ada seseorang yang memanggilnya. Dan kemudian Hyunju tertarik sampai kepalanya membentur dinding yang keras di dekat alat pembakar itu. Kemudian ia ditarik masuk ke dalam alat pembakar itu dan pintu tersebut menutup sendiri dan api pun dinyalakan. Hyunju tewas terbakar alat pembakar itu oleh iblis yang menjahatinya. Di tempat berbeda, para pendeta itu mengalami kecelakaan hebat karena mobil itu tiba-tiba oleng sendiri. Apakah selanjutnya yang akan terjadi? Saksikan di part selanjutnya.